Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat kudapan, jajanan, camilan yang caranya mudah, bahannya pun umum kita gunakan dan sangat enak sekali. Nah, teksturnya ini sangat lembut, tuh terlihat kan ya? Hayo, ini apa ya tadi judulnya? Oh ya, sus goreng keju. Nah, kue sus goreng keju ini nggak kalah enaknya dengan kue sus yang dipanggang. Untuk teksturnya sangat lembut dan rasanya gurih. Nah, ini bahan-bahannya. Untuk lebih lengkapnya bisa lihat di kolom deskripsi. Kita mulai ya dari sekarang sampai selesai. Di sini kita gunakan margarin, lebih enak lagi kalau pakai butter. Kemudian air dan 4 butir telur, tapi di sini karena telur ayamnya tinggal 3, jadi Mama Eji gunakan telur bebek. Garam, tentunya keju, baking soda atau soda kue, dan tepung terigu serbaguna. Nah, pertama-tama ini margarin kita campurkan dengan air. Caranya sangat mudah sekali ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan garam dan apinya dinyalakan dengan api yang kecil aja. Dan terus diaduk sampai margarinnya larut. Nah, seperti itu. Kemudian tepungnya kita masukkan semua. Kembali kita aduk dengan cepat. Ini api kompornya masih nyala. Tapi kalau udah terbentuk adonan seperti ini nih, udah mengental, apinya kita matikan, kemudian kita angkat ya dari kompor dan terus kita aduk dulu sampai semuanya solid tercampur menjadi satu. Selanjutnya kita masukkan keju yang udah diparut. Aduk kembali. Setelah tercampur rata, lalu kita tambahkan soda kue. Soda kuenya setengah sendok teh aja. Seperti biasa, kembali kita aduk. Seperti itu. Nah, ini udah terlihat kalis dan merata. Sekarang saatnya kita memecahkan telur. Ini karena tempatnya nggak cukup, 3 dulu ya. Kocok telur, kemudian karena telur ayamnya kurang, Mama Eji tambahkan telur bebek. Sebenarnya lebih mantul kalau telur bebek semua. Rasanya lebih legit ya. Tapi dengan telur ayam aja udah enak nih. Nah, sekarang kita masukkan telurnya secara bertahap. Bagian pertama kembali kita aduk-aduk-aduk. Ini kita masukkan lagi bagian kedua. Lalu kita aduk-aduk lagi. Nah, ini adalah kocokan telur yang terakhir. Kembali kita campurkan dan aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, setelah ini karena videonya ada yang hilang, kita siapkan piping bag dengan menggunakan spuit mawar yang agak besar ya, agar nanti kue sus ini terlihat berulir. Jadi kita masukkan adonan ke dalam piping bag, lalu kita siapkan minyak secukupnya sampai bila kita masukkan adonan itu terendam ya, dan dengan api yang sedang. Kemudian kita semprotkan seperti itu. Nah, satu persatu. Jadi saat kita menyemprotkan adonan ini, minyaknya jangan sampai terlalu panas. Jadi ketika anget minyaknya udah bisa kita semprotkan.
Karena kalau minyak itu udah terlanjur panas, akibatnya nanti kalian bisa tahu di part yang agak ke belakang. Kegagalan bila kita menyemprotkan adonan ini dalam minyak yang udah panas. Nah ini ya, terus kita bentuk. Sebenarnya dia akan terbentuk sendiri, tinggal kita semprotkan seperti itu dan akan berulir. Sepertinya cukup segini aja sampai dia bisa berenang-renang. Dan ketika adonannya mengembang, akan terjadi perubahan warna menjadi kekuningan. Ini jangan kita bolak-balik dulu. Jadi biarkan dulu sampai adonan ini mengembang. Bisa kecilkan apinya sedikit. Jadi sambil dikira-kira ya, kalau udah minyaknya panas banget itu apinya kita kecilkan. Nah ini udah mengembang nih, udah bisa kita sambil dibalik. Oh ya, sebelumnya sampai di sini bila kalian suka tolong di like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya agar notifikasinya dapat terus muncul apabila Momeji update resep baru ya. Dan komentar. Kalau ada yang nggak suka juga nggak apa-apa sih, kan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, kita balik seperti itu, biar nggak gosong tentunya. Hanya 2 kali balikan aja, 1 kali yang pertama dan 1 kali yang kedua. Setelah warnanya agak kekuningan, jangan juga terlalu coklat. Nanti udah bisa kita angkat. Untuk kue sus ini toppingnya bisa bervariasi atau juga bagian dalamnya bisa kita isi misalnya dengan coklat, dengan krim. Bagian atasnya juga nanti kalau ini akan kita taburi dengan gula halus. Jadi opsional aja. Pastinya akan tetap enak walaupun nggak pakai topping atau isian ya. Rasanya udah gurih keju, udah bisa dibayangkan kan? Nah ini sepertinya udah mulai menguning. Jadi bukan padi aja yang menguning. Kue sus kita ini sebentar lagi akan matang. Dan bisa kita angkat, tapi jangan lupa sebelumnya kita tiriskan dulu. Oke, ini udah mateng, saatnya kita angkat satu persatu. Karena dia itu jenisnya mengapung-ngapung, jadi ada beberapa yang tidak serentak ya, jadi satu persatu nih Momeji angkat biar semuanya matang sempurna. Ini udah mengembang semua. Jangan lupa kita tiriskan dulu agar minyaknya tidak meresap ke dalam kue sus ini. Oh ya, selain menggunakan piping bag, nah di sini juga kita bisa menggunakan dengan 2 buah sendok yang adonannya kita letakkan pada sendok pertama, kemudian kita bulatkan dengan sendok kedua. Ini minyaknya masih dalam keadaan panas setelah lanjutan dari gorengan pertama ya. Nah seperti itu, tapi hasilnya akan bulat aja, tidak ada ulirannya. Kemudian ini kan minyak nih, masih lanjutan dari minyak yang pertama, artinya minyaknya masih panas seperti gorengan yang pertama tadi. Bila kita menggunakan sendok dengan membulatkan seperti itu nggak masalah. Tapi kalau kita menggunakan spuit, nih lihat ya, ketika kita menyemprotkan, adonannya tidak akan mengumpul menjadi satu, tapi agak melebar ke samping. Jadi tidak terbentuk bulatan yang berulir. Jadi inilah hasil yang gagal. Adonannya melawan nih dengan minyaknya, nggak mau jadi satu.
tapi dia melebar ke samping, cenderung agak jadinya memanjang. Jadi ini adalah bentuk yang gagal. Nih seperti ini ya. Kalau yang bulat mah udah jadi bulat aja. Nah tapi tuh jadinya memanjangkan, nggak bisa berkumpul. Sebaiknya ini contoh berikutnya, apinya kita matikan dulu setelah menggoreng yang bagian pertama. Sebaiknya kita matikan, lalu kita semprotkan. Tuh, nggak akan melawan adonannya dan tetap menjadi bulatan sesuai yang kita inginkan. Nanti setelah semuanya memenuhi permukaan wajan ini, barulah kita nyalakan lagi apinya dengan api sedang. Nah ini sisa adonan, jadi dicemprit kecil-kecil. Nggak cukup untuk satu bulatan. Ini dia hasilnya setelah semuanya kita goreng dan siap kita taburi dengan, kalau di sini Mama Iji hanya menggunakan gula halus yang sebelumnya dicampur dengan sedikit aja tepung maizena. Untuk apa? Agar gula halusnya itu tidak terlalu cepat meresap ke dalam kue sus ini. Jadi penampakannya masih seperti salju. Jadi bisa lebih bertahan lama. Jadi begitu. Itu tipsnya. Bila kalian menggunakan gula halus bisa ditambahkan sedikit dengan maizena. Nah itu nggak akan cepat meresap ke dalam kue yang kalian buat. Kue, donat, atau apa aja lah yang semuanya menggunakan taburan gula halus. Oke, selesai sudah resep kita hari ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Selalu hidup sehat, happy day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.